First of all, sebelum membahas keseluruhan topik kita, aku mau jelasin dulu pengertian dari public sphere. Jadi, apa sih public sphere itu? Habermas menjelaskan bahwa public sphere memiliki konsep sebagai sebuah realitas kehidupan sosial yang di dalamnya terjadi proses pertukaran informasi dan sudut pandang mengenai persoalan-persoalan yang sedang menjadi perhatian khalayak umum. Dan akhirnya dari proses tersebut menghasilkan sebuah keputusan. Nah, keputusan yang telah dihasilkan itu akan menciptakan sebuah kebijakan baru yang membentuk tatanan masyarakat secara menyeluruh. Keberadaan public sphere mendorong masyarakat untuk memanfaatkan hak-hak mereka agar turut terlibat berpikir dalam suatu diskusi yang sedang hangat. Dan diskusi ini biasanya cenderung berkaitan dengan isu-isu politik. Keadaan yang semakin berkembang juga memberikan pengaruh yang besar terhadap proses terbentuknya diskusi dalam opini publik yang dapat dilakukan melalui media massa. Jadi lebih modern gitu dan bisa dikaitkan dengan terbentuknya ruang publik visual. Karakteristik dari public sphere adalah berkumpulnya masyarakat untuk memberikan opini mereka. Dan tentunya dapat dikatakan sebagai suatu hal yang demokratis guna menjadikan sebuah demokrasi berjalan dengan ideal dan optimal. Opini yang diberikan tentunya terbebas dari bias ataupun motif pribadi yang biasanya dimiliki oleh kelompok elit. Setelah mendengar mengenai definisi dari ruang publik atau public sphere, kita beralih ke sejarah bagaimana sih ruang publik itu bisa muncul. Nah, ruang publik adalah konsep yang disampaikan oleh Habermas pada tahun 1989 dalam bukunya yang berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Ruang publik itu merupakan konsep kunci untuk memahami demokrasi dalam masyarakat kompleks yang terglobalisasi di awal abad ke-21 dan dibentuk oleh masyarakat warga atau civil society yang saling menghormati hak satu sama lain. Jadi, ruang publik itu pertama kali muncul pada awal abad ke-18 di Eropa, di mana digambarkan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan pribadi dari individu-individu dalam kehidupan keluarga dengan tuntutan serta kepentingan kehidupan sosial dan publik dalam konteks kekuasaan negara. Ruang publik menandai bangkitnya suatu masa dalam sejarah, ketika individu dan kelompok dalam masyarakat membentuk opini publik, lalu memberikan tanggapan langsung terhadap apa yang menyangkut kepentingan mereka sambil mempengaruhi praktik-praktik politik. Habermas menganalisis kemunduran ruang publik pada abad ke-20, yaitu karena bangkitnya kapitalisme negara, industri budaya, dan posisi yang semakin kuat di pihak perusahaan ekonomi dan bisnis besar dalam kehidupan publik. Menurut Habermas, pada tahap awal perkembangan bourgeois, opini publik dibentuk oleh konsensus dan perdebatan politik terbuka berkaitan dengan kepentingan bersama dalam untuk membentuk konsensus yang menghargai kepentingan umum. Sementara itu, di era kapitalisme, opini publik diatur oleh elit politik, ekonomi, serta media yang memegang sistem kontrol. Pada awalnya, konsep ruang publik terinspirasi dari ruang publik para kaum borjuis di Jerman pada abad ke-18. Kemudian, Habermas pada abad ke-20 mulai memiliki pandangan tentang pesatnya penyebaran kapitalisme di Eropa. Orang-orang yang datang ke tempat umum seperti coffee houses atau rumah-rumah kopi mulai tertarik untuk berdiskusi bersama, terutama terkait dengan isu pemerintahan yang sedang hangat kala itu. Rumah-rumah kopi memang menjadi tempat yang tepat untuk berdiskusi, karena memberikan suasana yang nyaman bagi kebanyakan pengunjungnya. Hal inilah yang membuat banyak orang lebih senang untuk berkumpul dan berdiskusi di tempat seperti rumah-rumah kopi atau coffee houses. Terlebih, pada kala itu, ruang publik menjadi tempat yang paling tepat bagi warga Eropa untuk mengemukakan aspirasi mereka terkait pemerintahan maupun isu-isu hangat lainnya.
Isu-isu hangat terkait hal-hal tersebut akhirnya semakin banyak menumbuhkan ruang publik atau public sphere dalam masyarakat. Bukan hanya di rumah-rumah kopi, ruang publik juga banyak terbentuk di salon-salon. Kegiatan di salon tidak jauh dari kegiatan menunggu. Hal inilah yang memicu timbulnya kegiatan diskusi di dalam salon. Sehingga mulai banyak ruang publik yang tercipta melalui salon-salon yang ada di Eropa pada masa itu. Perkembangan peradaban manusia telah memungkinkan masyarakat untuk menciptakan sebuah ruang publik tanpa sebuah pertemuan konvensional. Lalu, bagaimana sih realitas public sphere di zaman yang serba modern ini? Pengguna media sosial memiliki kedudukan serta hak berbicara yang sama dalam media sosial. Hal ini dilihat dari penggunanya yang berasal dari berbagai macam kalangan. Mereka memiliki hak berbicara yang sama, sehingga setiap orang memiliki kesempatan berpartisipasi dan menyampaikan opini-opini mereka terhadap sebuah peristiwa. Hal ini juga serupa dengan kriteria public sphere yang pertama menurut Habermas, yaitu setiap orang mengesampingkan perbedaan status sosial dan memunculkan prinsip-prinsip kebersamaan dan kesetaraan sebagai semangat setiap pertemuan-pertemuan di antara mereka. Akses ruang publik di media sosial bersifat terbuka dan bebas, sehingga latar belakang pendidikan, status sosial, dan ekonomi tidak dapat menghalangi seseorang untuk mengakses ruang publik di media sosial. Kita dapat melihat data peningkatan pengguna media sosial dalam situs milik We Are Social. Dalam situs tersebut, kita dapat melihat penambahan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Pada video kali ini, kami akan memberikan salah satu contoh dinamika ruang publik visual yang dilakukan oleh Bintang Emon di dalam sebuah media sosial bernama Twitter. Twitter merupakan media sosial untuk mengirim dan membaca pesan baik dalam bentuk teks, foto, ataupun video. Twitter mulai populer pada tahun 2007 dan tingginya penggunaan Twitter menjadikan jejaring sosial ini dimanfaatkan dalam berbagai macam aspek, seperti media komunikasi, media penyampaian informasi, media penyampaian opini, hingga media politik. Menurut artikel yang ditulis dalam cnnindonesia.com, menyatakan bahwa pada Januari 2013 terdapat lebih dari 500 juta pengguna Twitter yang terdaftar. 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Di waktu yang sama, Twitter juga menangani 1,6 miliar pencarian dan 500 juta kicauan per hari. Pengguna aktif Twitter seringkali melonjak saat ada isu-isu populer. Hingga Mei 2015, pengguna aktif Twitter meningkat menjadi 302 juta dan meningkat lagi pada Maret 2018 menjadi 330 juta. Kami mengambil sebuah isu mengenai Bintang Emon yang memanfaatkan public sphere virtual untuk menyampaikan opininya mewakili rakyat Indonesia, yakni mengenai kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan yang katanya dilakukan secara tidak sengaja oleh pelakunya. Ia memberikan opininya melalui video yang dibuat dengan gayanya sendiri, yakni bersuara lewat candaan namun tetap kritis. Video ini lantas membuat masyarakat Indonesia berpikir mengenai logika tentang keadilan di Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang setuju dengan mendukung pernyataan yang disampaikannya itu. Sehingga mereka mulai berani juga untuk mengutarakan pendapat serta berdiskusi melalui akun Twitter tempat Bintang Emon mengunggah videonya itu. Bintang Emon dapat dikatakan sebagai salah satu sosok yang membentuk opini masyarakat di ruang publik untuk berani bersuara dan berpendapat soal isu ini, agar kebenaran dan keadilan dapat lebih tegak di Indonesia. Sesuai dengan tujuan ruang publik, yaitu untuk menjadikan sebuah demokrasi berjalan dengan ideal dan optimal. Video ini mendapat tanggapan yang cukup ramai dari masyarakat Indonesia. Setelah video ini diunggah, isu ini semakin ramai di Twitter. Semakin banyak masyarakat yang setuju dan semakin banyak masyarakat yang melakukan retweet, like, komen, dan share video Bintang Emon sambil menyampaikan pendapatnya sendiri di Twitter.
Setiap orang yang berani beropini di ruang publik pasti akan menuai sebuah pro dan kontra, di mana ada yang berargumen secara kritis dan rasional, namun ada juga yang kontra dengan opini yang dibuat. Hal ini juga terjadi pada Bintang Emon yang menyebabkan munculnya beberapa akun buzzer di Twitter setelah ia mengunggah videonya itu dan menuduh dirinya bahwa ia menggunakan narkoba. Akan tetapi, publik sepenuhnya mendukung Bintang Emon karena mereka mengetahui bahwa Emon benar dan memang pure mau mengutarakan kebenaran dan keadilan. Dalam menghadapi sebuah ruang publik virtual, kita harus mengkritisi 3 kriteria dari public sphere, yaitu argumen yang rasional, partisipasi masyarakat, serta kompetisi. Dalam sebuah ruang publik, walaupun itu virtual, kita harus bisa melihat di mana letak kerasionalan argumennya, apakah masyarakat semuanya berpartisipasi, dan yang terakhir ada sebuah kompetisi di mana ada sebuah keputusan yang tercapai di akhir dari diskusi di sebuah ruang publik. Oleh karena itu, ruang publik virtual merupakan sebuah kemajuan besar di masyarakat dunia. Namun, kita harus tetap kritis dan harus tetap menyaring semua informasi yang ada sehingga ruang publik ini tetap menjadi ruang publik yang mementingkan kepentingan masyarakat. Oke, jadi sekian penjelasan dari kami soal public sphere atau bisa juga disebut ruang publik visual. Karena sekarang zaman udah modern dan kita tidak harus melulu bertatap muka untuk berpendapat. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen video ini ya. Bye-bye!